Ibu. Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semoga yang jawab salam saya jodohnya yang terbaik gitu ya. Kemudian IK-nya di atas 3,5 ya. Amin. 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 Oke, Amin. ke materinya ya. Oke. Ya, tentang application software ya. Oke, saya review ya. Ini materi kita hari ini tentang software ya. Software application, tentang tools, app, devices, and the impact of technology. Nah, sebelumnya saya mau mereview pertemuan minggu lalu. Masih ingat nggak kira-kira ya? Software itu dibagi menjadi berapa ya, Dek ya? Ada yang masih ingat software dibagi menjadi berapa? Ada namanya sistem software ya. Sama application software, gitu kan? Ini yang minggu lalu nih, kalau kalian baca gitu ya. Ini dibagi menjadi dua lagi, Bu. Apa itu? Ada yang namanya sistem operasi atau operating system. Terdengar nggak suara saya? Dengar, Bu. Terdengar, Bu. Sama Terdengar, Bu. program utilitas. Gitu ya. Sebentar deh, kok ada gemanya ya kayaknya. Cek. Aman nggak, Dek, suara saya, Dek? Cek. Aman, Bu. Aman, Bu. Cek. Oke. Oke ya, lanjut. Semoga nggak ada gema. Nah, Mas, sistem operasi itu boleh nggak? Misalnya pakai Microsoft Word, tapi nggak pakai sistem operasi. Itu jalan. Tidak, Bu. Jadi harus ada. Ya, wajib ada. Nah, sistem operasi kemarin apa nih? Ini apa intinya? Sebagai seorang manajer, ya kan ya? Sebagai seorang yang mengontrol, mengendalikan. Kemudian dia sebagai seorang ya, kalau di restoran, dia sebagai jembatan. Izin, Bu. Izin Bu sebelumnya. Suara Ibu hilang-hilangan, Bu. Mungkin di headset mungkin, Bu. Ya Bu, kecil Bu. Di mikrofon ya, Bu. Nah, itu dia. Tadi ada suara. Dengar belum? Hilang lagi Bu suaranya. Masih kecil, Bu. Izin ini ya, izin stop video ya. Oke. Iya, Bu. Kayaknya jaringannya soalnya tadi ada kayak bergema-gema. Maksudnya soal nggak jelas gitu ya. Oke, sebentar. Saya ini dulu aja deh. Cek sambil ini ya. Kenapa ya tiba-tiba bergema ya? Bentar ya, Dek ya. Cek sekarang gimana, Dek? Masih bergema nggak? Jelas ini, Bu. Ya jelas Ibu. Ya, mungkin karena jaringannya ya sehingga ini. Oke, lanjut ya. Saya share screen ya. Baik Bu. Ya, tadi sampai sini ya. Jadi sistem software dibagi menjadi dua, sistem operasi dan program utilitas. Tadi sampai pramusaji. Pelayan restoran itu kan sebagai jembatan antara tamu dengan bagian dapur. Pertanyaan saya simpel. Tamu perlu tahu nggak cara buat masakannya? Enggak ya. Yang penting tamu Tidak Bu.
gitu ya. Kemudian dibuatin sama bagian dapur, disajikan, selesai. Nah, sama. Sistem operasi juga sebagai penengah jembatan antara siapa? Antara user dengan hardware. Ya, ini kurang lebih. Oke, program utilitas. Nah, sekarang kita bahas yang application software. Yang ini dibagi menjadi berapa, Bu? Dibagi menjadi 4, kurang lebih ya. Nah, apa kategorinya? Yang pertama ada kategori bisnis atau productivity. Kemudian kategori graphic and media software. Ini anak sekarang mah udah jago-jago ya untuk yang pakai graphic and media software. Kemudian kategori personal ya atau home atau education gitu ya. Tapi lebih ke arah personal sebenarnya. Kemudian kategori yang keempat adalah communication. Nah, kalau aplikasi software ini intinya software yang sudah siap pakai ya. Software yang bisa di-custom gitu ya. Kita buat berdasarkan kebutuhan user atau memang software yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan, vendor-vendor yang sudah ranahnya di situ gitu ya. Paling mudah contohnya Microsoft. Oh, Microsoft buat Microsoft Office, isinya ada Word, kemudian ada apalagi kira-kira? Ada Excel gitu ya, PowerPoint dan seterusnya ya. Itu intinya ya. Jadi untuk meningkatkan yang pertama kita bahas meningkatkan produktivitas. Nah. Oke, kita lihat ya untuk kajian yang pertama. Oke ya, tapi sebelum masuk ke kajian kita lihat di sini. Apa sih software gitu ya? Jangan bilang software itu perangkat lunak, Bu. Ya, itu bahasa Indonesianya ya. Tapi di sini ke arah perintah. Gitu ya. Perintah yang kita masukkan ke dalam komputer, terus komputer itu suruh ngapain sih gitu. Bagaimana melakukannya? Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang paling sering kita gunakan saat ini buat edit foto ya. Nah, kalian udah jago semua. Coba tulis di chat. Software untuk ngedit foto apa aja? Oh, supaya jerawatnya hilang, Bu. Pakai apa? Pakai Beauty Plus, Bu, atau pakai Makeup Plus. Kalau untuk lupanya terang, bisa pakai Lightroom, Snapseed, PixArt, apalagi. Yang jago editing pasti tahu ya. Apa kalau apps yang sering kalian gunakan? Ini banyak nih kalau di Play Store ya. Sekarang banyak Bu, pakai aja filter di TikTok atau di IG ya, atau ngedit video di TikTok gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Nah, software itu punya berbagai macam bentuk ya untuk yang variannya, mulai dari retail, custom kayak kemarin saya buat aplikasi penerjemah tangis bayi. Itu lebih ke arah voice recognition, pengenalan suara. Belum dibuat tangisan mahasiswa gitu ya. Kalau tangisan mahasiswa kayaknya udah tahu ya, nggak usah ditanya, udah langsung jawab ya. Kenapa nangis banyak gitu ya, apalagi kira-kira outputnya. Oke ya. Kalau saya kemarin buatnya karena bayi memang belum bisa berbicara gitu ya, untuk usia 0 sampai 3 bulan, itu ada 5 klasifikasi. Apa yang pertama? Bayi lapar, bayi ngantuk, ingin sendawa, sakit perut, kolik, nggak nyaman, bisa karena popoknya basah, udara panas, dingin, atau hal yang lainnya. Itu penelitian saya mulai tahun 2000, idenya baru muncul tuh 2011 ya. Tapi baru launching di Play Store 2018. 149 negara yang mengunduhnya dalam waktu 2 tahun ya. Jumlahnya berapa? Udah ratusan ribu lah ya, udah banyak. Oke. Kemudian ada web app ya, mobile web app. Nah, open source. Open source berarti yang free ya. Kita nggak perlu bayar ya license-nya, tapi tetap hak ciptanya ya diakui oleh yang membuatnya. Contohnya, ketika kita belajar sistem operasi kemarin, yang open source apa, Dek? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pernah dengar Linux? Pernah? Pernah, Bu. Sebagai salah satu contoh sistem operasi yang dia open source. Ya, kalau Windows kan kita ya ada ininya ya, ada license-nya. Nah, tugas kalian buat pekan depan ya, baca-baca. Ini tugasnya yang saya kasih checklist. Apa itu software?
apa itu freeware, apa itu public domain, dan sebutkan minimal satu aja contoh dari software tersebut. Kayak tadi saya open source, oh misalnya PHP Bu, bahasa pemrograman, dia free, misalnya gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Kategori yang pertama. Dek, sebentar ya, di rumah saya ada azan dulu ya. Nggak apa-apa ya, kita break dulu ya sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, Bu. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ya. Sudah? Nanti dari majelis selanjutnya ya. Oke, sudah terdengar suara Ibu? Sudah, Halo? Bu. Sudah, Bu. Oke, tadi ya, yang kategori pertama, productivity application. Nah, ini menjadikan kita pekerjaannya lebih efektif dan efisien. Bedanya apa efektif dan efisien? Kalau efektif, dia apa? Ada yang tahu efektif? Dia sesuai dengan tujuan, sasarannya tercapai gitu ya. Efisien, dia hemat resource, baik itu waktu, biaya, tenaga ya. Mulai dari word processing, pengolah kata, sampai ke enterprise computing ya. Kita bahas satu persatu. Nah, sebelumnya untuk aplikasi yang termasuk kategori productivity itu kita ya mulai dari membuat project, ngedit, format, menyimpan sampai mendistribusikan. Nah, contohnya apa? Word processing software, pengolah kata yang sering kita gunakan Word, itu yang dari Microsoft ya. Nah, ada juga yang free ya, kita sebutkan dengan Open Office Writer ya. Open Office Writer. Nah, ini free dia. Kita nggak perlu bayar ya. Nah, dengan adanya pengolah kata ini kita bisa membuat, meng-create dokumen serta mengeditnya ya sesuai dengan kebutuhan. Yang berikutnya adalah presentation software. Ini ya, ini hal-hal yang perlu kalian ketahui bersama bahwa ketika membuat PowerPoint itu harus yang sesuai dengan tujuan. Kesalahan besar kalau kalian pas dari Word gitu ya, makalah dikopas langsung ke PowerPoint. Ya, jadinya ya bukan PowerPoint ya, tapi paper makalah. Kenapa? Karena namanya PowerPoint itu hanya membantu
penyaji menyampaikan poin-poinnya supaya nggak lupa gitu. Ini saya akan share ya kalau kalian mau nyari apa ya kita bilangnya desain gitu ya. Klik aja di sini namanya Slides Go. Pernah sering pakai kan? Pernah, Bu. Nah, ini template-nya udah luar biasa. Sebentar ya, ini masih dari satu lagi. Sebentar deh ya. Ini kalian bisa klik ya di sininya ya. Misalkan mau cari tentang apa teknologi. Ya, ketik aja di sini. Ini banyak banget. Nah, kemudian kalau mau cari warna yang sesuai gimana, Bu? Kalian bisa pakai Adobe Color ya. Nah, ini kombinasi-kombinasinya sudah oke gitu ya. Di sini kalian mau kombinasi apa nih misalnya? Oh, warna hijau cocoknya sama apa? Ini sudah ada gitu ya. Bentar ya, masih satunya lagi ya. Saya ini dulu ya, dengerin Asan dulu sebentar. Oke ya, saya lanjutkan. Tadi sampai slide go ya. Berarti sudah sering pakai ada ya? Yang sini ya. Halo? Iya, Bu. Iya, Ibu. Ya, Bu. Itu ya. PowerPoint, silakan buat poin-poinnya aja. Jangan kebanyakan teks. Kemudian font size. Nah, ini yang sering salah juga ya. Kekecilan. Kalau kita di slide dulu itu kan memang ukurannya kecil ya. Kita bisa edit lah ya. Jadi kalau orang baca itu masih bisa terlihat untuk misalnya kapasitas ruangan 30-an orang. Berikutnya spreadsheet software. Nah, ini mengizinkan pengguna untuk melakukan manipulasi atau perhitungan data atau angka. Gitu, nanti kita belajar ya di praktikum lebih banyak. Database. Nah, ini kumpulan data yang diorganisir sehingga kita bisa tadi mengakses, retrieval, temu kembali gitu ya, dan menggunakan data. Paling mudah contoh kalau kalian pakai search engine Google, kalian cari apapun ada kan di sana ya, karena itu sudah ada database-nya. Kalian cari buku, misalkan di Gramedia online gitu ya. Nah, cari buku berdasarkan pengarang, penerbit. Nah, itu dengan mudahnya ya. Ini contoh dari Microsoft Access ini. Oke, ini note taking software. Kalau dulu mungkin kalian kuliah ada catatan gitu ya, kaliannya pakai pulpen. Kalau ini udah enggak, pakai aplikasi gitu ya. Oke. Nah, ini saat ini diperlukan ya pandemi karena agendanya padat, ya penuh, kita bisa pakai calendar and contact management software. Apalagi yang punya appointment banyak,
Nanti akan nyambung ya ke Google Calendar kita dan akan reminder. Kita hari ini ngapain ya? Kegiatannya apa aja ya? Gitu ya. Oke, software suite. Software yang sudah dikemas dalam satu unit. Contohnya apa tadi? Microsoft Office. Office itu isinya ada Word, Excel, PowerPoint, Access gitu ya, satu unit. Oke. Nah, ini project management software. Misalkan kalian mau masuk masuk MAB mau apa sih, Dek? Saya mau tanya. Yusuf, mau jadi apa? Yusuf, mau cari jodoh, Bu, gitu ya. Yusuf, Bu. Ya, Bu. Kenapa, Bu? masuk jurusan MAB mau jadi apa? Mau jadi pebisnis sayuran, Bu. Bisnis sayuran, oke, kayak Sterbo. Iya, Bu. Ya. Enggak. Atau Iya. yang produsennya langsung ya, oke. Mau buat bisnis sayuran, Bu, organik misalkan gitu ya. Oke, berarti ada lahan. Oke, lahannya mesti disampaikan dulu di tahap-tahapannya. Kita bisa deh pakai namanya Microsoft Project. Nah, sekarang sudah nggak zaman lagi kompetisi ya, zamannya adalah kolaborasi. Bagaimana misalkan nanti mahasiswa jurusan agribisnis berkolaborasi dengan mahasiswa di bidang IT, informatika, Tekom, atau mungkin berkolaborasi dengan program studi pangan, misalkan buat bagian produksinya, makannya, MAB bagian supply bahan bakunya gitu ya. Jadi sekarang udah nggak zaman kita berkompetisi ya, zamannya adalah kolaborasi. Termasuk di sini adalah untuk akuntansi. Sekarang udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang di bidang keuangan ya, finansial. Jadi kitanya nggak usah manual lagi. Berapa sih? Misalkan tadi Yusuf mau punya usaha ini Bu, apa tadi pebisnis sayuran. Oke, mulai dari kita beli misalkan ngasih gaji biaya tetap gitu ya, biaya bulanannya, kemudian harus sewa lahan misalnya, pupuk dan seterusnya ya. Oke, masih kategori productivity itu ada namanya personal finance software, kemudian legal software, tax preparation ya sampai ke document management software. Ini untuk berbagi, mendistribusikan sampai ke tadi ya kita bisa melakukan pencarian ya dokumen. Oke. Nah, itu semua kita gunakan di mana, Bu? Wah, itu hampir sekarang semua unit menggunakan ya. Oh, software di bagian HRD, bagian akuntansi sampai ke bagian IT. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua, graphic and media software ya. CAD, computer aided design. Contohnya AutoCAD. Tadi misalkan Yusuf mau buka usaha sayur ya skala internasional misalnya ya. Oh, ada lahannya, ada sampai ke marketingnya, pemasarannya. Nah, itu kita bisa desain. Misalnya lahannya mau seperti apa bentuknya gitu ya. Pakai software AutoCAD. Nah, ya. Terus bagian depan itu buat apa ya? Kaca apa pemasarannya seperti apa gitu ya ruangannya. Kalau CAD itu yang untuk yang AutoCAD harga softwarenya kalau yang ori itu sekitar 150 juta. Lumayan ya mahal ya. Bu saya punya kok harga 25.000. Iya, krekannya ya. Kalau yang ori mah agak mahal ya. Oh yang ini. Yang AutoCAD ya. Kemudian desktop publishing software. Ini yang tadi saya jelaskan di awal. Buat ngedit image, buat ngedit foto, buat edit video, nah audio. Nah, sekarang sudah banyak ya. Kalau kalian ngedit video pakai apa, Dek? Apa biasanya? KineMaster? Software edit video, Bu. Ya, apa? Nama aplikasinya apa? Kan Mas Filmora, Bu. Oke, VN, KineMaster. Bu. Filmora, VN, Bu. Bu. Adobe Premiere. Adobe Premiere. Filmora, Bu. Terus Sony Vegas, Bu. CapCut ya. Oke, banyak ya. Oke, sip. Oke, kemudian ada juga software untuk multimedia. Gitu ya. Kalian buat animasi, buat apa iklan gitu ya bisa. Buat web sekarang sudah banyak ya. Dua ini yang kita sudah disediakan template-nya, tinggal ganti aja kontennya gitu ya. Oke. Kemudian media player ini yang sudah sering kalian gunakan juga ya untuk mendengarkan musik atau melihat video. Kemudian disk burning software. Kalau kalian burning itu istilahnya ya dari copy kita ya, data
informasi dari komputer ke perangkat ke optical disc, ya, CD atau DVD. Nah, 3 yang harus kalian miliki yaitu CD-nya, software-nya, sama hardware-nya. Kalau sekarang kayaknya udah jarang ya CD ya, karena sudah semuanya cloud gitu ya, langsung kita share dan seterusnya. Oke, kategori ketiga sekarang tadi personal, ya, interest application. Nah, ini pandemi ini ya kita harus lebih bergaya hidup sehat ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi lifestyle misalnya buat jaga kesehatan kita, berat badan, mungkin perawatan gitu ya, beauty dan seterusnya. Kemudian ada juga medical application sampai ke education application ya. Yang keempat adalah communication application. Kayak kita nih sekarang kuliah online ya. Ini pakai aplikasi kan gitu ya, contohnya adalah Zoom ya. Bu, apa sih kegunaannya? Ya kita bisa blog, browsing, bisa chat, sampai ke melakukan video conference, web feed gitu ya kegunaannya. Kemudian terkait tools-tools ini ya, utilitas lainnya ya, ada istilahnya firewall. Firewall itu firewall. Fire itu apa sih? Api. Wall intinya mah apa? Dia bisa software dan atau hardware yang melindungi komputer kita. Dari apa? Dari suatu gangguan. Jadi supaya aman nih kita ya. Karena kalau kita sudah connect ke internet, itu risikonya ya cukup besar. Bisa kena virus, ya bisa datanya diambil orang. Gitu. Apalagi sekarang kemarin pernah mungkin ya dengar kabarnya ya orang banyak ngehack WA kita dipakai untuk tindakan kejahatan gitu ya. Nah, itu hati-hati. Antivirus program ya ini untuk melindungi komputer kita ya dari virus yang masuk. Nanti kita bahas di bagian security ya, keamanan. Kemudian kalau sedang kita ngetik biasanya suka ada iklan-iklan nggak jelas gitu ya, banner pop up dan yang lainnya. Ada spyware sama adware itu kita bisa hapus. Pakai apa? Pakai yang namanya spyware remover atau adware remover. Ya, ini juga bisa kalian gunakan ya untuk melindungi komputer kita supaya tetap aman. Pakai anti spam program, phishing filter, sampai ke pop up and pop under blocker. Ya, oke. Ini file manager. Nah, ini tools yang menyediakan fungsi untuk melakukan istilahnya organisasi file ya. Kita sering pakainya apa? Windows Explorer. Kita bisa membuat folder, rename, cut, copy, paste gitu ya di sini. Untuk pencarian, nah ini sekarang sudah wajib ya hukumnya aplikasi harus ada pencariannya gitu ya. Kalau di komputer kita bisa mencari misalkan berdasarkan ukuran file, berdasarkan jenis filenya, extensionnya, misalnya file gambar, JPEG, GIF gitu ya. Atau mungkin kemarin ya, misalkan berdasarkan size gitu ya. Nah, ya. Kita bisa atur. Ini untuk melihat image, ini untuk menghapus program ya. Nah, ada istilah disk clean up. Ini buat apa? Kadang ketika kita nge-net itu ada file-file yang tersimpan otomatis dan kita sebenarnya tidak butuh itu gitu loh. Kita bisa hapusnya. Jadi mencari dan menghapus file yang sudah tidak diperlukan. Ya. Kenapa dihapus? Karena kalau ya buat apa ya kita nyimpen itu kan akan mengurangi source kita sebenarnya, tempat penyimpanan kita. Nah, ini untuk disk defragmenter, Dek. Ketika kita menggunakan komputer ya tersimpan misalkan di hard disk gitu ya, bukan di cloud storage ya. Oke, ini hard disk, Dek. Nah, ya. Nah, hard disk di sini yang bulatan-bulatan ini namanya track. Kemudian dibagi per sektor. Gini ya, kalau kalian makan pizza itu kayak gini kan, makan pizza. Nah, kadang jadi filenya berantakan gini, kenapa? Ada yang dihapus gitu ya, nambah file baru. Jadi kalau mau mencari itu agak lama. Kita lakukan defragment. Caranya klik kanan di harddisknya ya, kemudian ada analyze ya untuk yang defragment ini. Nanti kalau sudah dilakukan defragment, jadinya kayak gimana? Kayak gini. Paling mudah logikanya kalau kalian punya lemari baju, ada kalanya dong kalian buru-buru lemari bajunya meletakkannya asal lemari baju bawahan taruh di atasan gitu ya, baju rumah taruhnya di baju kampus misalnya, jadi berantakan. Pada saat kita mau nyari susah. Nah, berarti ketika sudah mulai acak adut seperti itu kita perlu waktu kan untuk merapikan. Nah, proses merapikan
lemari tadi kita sebut dengan the fragment. Ya. Supaya apa, Bu? Ya supaya cepat tadi nyarinya, akses datanya. Ya. Oke, ada screensaver, ini udah tahu ya. File compression tool, ada bentuknya apa? Zip misalnya ya, sama RAR untuk menyusukan ukuran file. Ada juga tools untuk melakukan maintenance PC kita, ya, supaya lebih safety. Berikutnya ada backup tool sama restore tool, ini penting ya, apalagi zaman sekarang sudah banyak yang filenya hilang gitu ya, kita harus backup secara rutin, misalkan per 3 bulan, per 2 bulan gitu ya. Nah, oke, itu materinya untuk hari ini. Saya buka sesi diskusi. Silakan. Ada dari forum? Halo. Raka, gimana kabarnya? Ini belum pernah ke kampus ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oh, lewat mah pernah. Oh, lewat mah pernah. Ada yang orang Bogor? Bogor, Bu, saya, Bu. Lewat aja ya? Iya, Bu, lewat aja. Oke. Ada pertanyaan, Dek? Tadi chatnya. Oke, pakai VN. Oke. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya software saya atau nanya apa? Bisa ke YouTube saya ya, nama saya sendiri, nanti bisa kalian explore. Bu, kalau mau bikin games, oh bisa. Sekarang mah saya kasih tahu ya, contoh ya. Bikin game mah gampang ya. Ini saya sedang bikin bukunya ya. Jadi tidak kayak anak informatika yang harus ngoding gitu ya. Kalian bisa explore di sini. Nah, saya share yang anak saya buat ya. Nah, kelihatan nggak? Ini anak saya umur 9 tahun buat game sederhana lah ya kemarin. Nah, labirin nih. Ya, jadi si tikus ngejar si kucing ngejar si tikus. Ya, Bu, buatnya gimana? Nah, ini ya. Ini buat dia. Ya. Nah, seperti ini ya harus kita explore ya. Karena yang namanya kita kuliah itu tidak hanya mengandalkan informasi dari dosen. Kita harus banyak explore dan banyak nanya ke dosennya. Misalkan, Bu, cara ini gimana? Cara ini gimana? Jadi kitanya harus aktif, proaktif ya. Jangan beda sama siswa dulu ya, suka disuapin gitu ya. Oh, materinya ini ya, bahannya ini, ulangannya ini gitu ya. Nah, kalau sekarang sudah harus berubah ya mindset-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo? Halo? Halo, Bandung? Kalau perihal tugas bagaimana, Bu? Kenapa, Dek? Raka? Perihal tugas. Oh, tugas. Nanti kita kalau untuk yang kuliah, saya jarang memberikan tugas ya, selain yang praktikum atau hal-hal yang seperti tadi. Misalkan ada tugas hardware, freeware, public domain software. Nanti kita diskusikan minggu depan. Tapi karena sudah cari bahannya nih, gitu. Oke, baik. Berarti nggak dikumpulin gitu ya, Bu? Enggak, Kita bahas bareng-bareng. kecuali kalau saya jelaskan kayak kemarin ya, tolong kumpulkan. Nah, udah ada kan linknya di Evita? Iya, Bu. Ya, itu baru dikumpulkan. Kalau untuk diskusi, kalian cari, nanti kita bahas minggu depan. Oke? Bu, kalau untuk UTS UAS itu soalnya bahasa Inggris juga, Bu. Enggak, bahasa Sunda gimana? Nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Atau bahasa Jawa gimana? Boleh, Bu. Boleh. Bahasa Sunda boleh. Atau bahasa Batak? Bahasa daerah masing-masing aja, Bu. Pakai bahasa daerah masing-masing aja, Bu. Aduh, Sesuaikan saya bahasa nggak bisa Arab. tuh bahasa Biar Batak ya. diberkahin, Bu. Gimana bahasa Batak ya? Nggak bisa ya sayanya. Enggak, ini kalian biar belajar juga ya. Artinya bahasa itu kan ya universal dan kita mencoba untuk kan kalau slide ini kan nggak terlalu susah ya, simple. Maksudnya mudah untuk dimaknai gitu loh, dipahami. Nanti ada kok slide-nya yang bahasa Indonesia, tenang aja ya. Oke? Baik, Ada Ibu. pertanyaan lagi? Baik, Bu. Makanya saya review kembali supaya paham gitu ya. Materi kemarin pun walaupun slide-nya bahasa Inggris, tetap saya review kan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi dari forum? Ada? Halo? Ada? Nggak ada Cukup, Bu. sepertinya. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya iri. Semoga ada manfaatnya. Tetap semangat ya. Sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Terus, Bu. semuanya ya. Wabarakatuh. Sehat juga Bu. Amin, Stay Bu. safe. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Sami. juga, Bu. Saya stop recording ya. Iya, Bu. Ya. Anaknya keren Bu. Terima kasih, Bu. Semangat ya. Iya, Bu.